Kali ini kita akan mencoba mengisi e-rapot secara online. Jadi e-rapot bisa dikerjakan dari mana saja. Tentu saja dengan catatan kalau e-rapot ini sudah di-online-kan oleh admin dan juga ada jaringan internet di laptop kita. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita buka terlebih dahulu browser. Nah, di sini saya rekomendasikan untuk memakai browser Google Chrome. Jika e-rapot sudah di-online-kan oleh admin, maka kita akan diberikan link oleh admin. Misalkan di sini saya sudah dikasih link oleh admin, maka tinggal kita masukkan di sini linknya. Nah, di sini admin menggunakan link ini. Ini adalah link e-rapot yang sudah di-online-kan oleh admin. Maka tinggal kita akses. Maka akan muncul dashboard e-rapot SMP versi 2.2. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita memasukkan nama pengguna dan juga kata sandi. Nama pengguna dan kata sandi ini diberikan oleh admin. Jadi Bapak Ibu guru bisa bertanya kepada admin ya untuk nama pengguna dan juga kata sandi. Nah, saya akan masukkan nama pengguna dan juga kata sandi. Nah, apabila sudah, kemudian pilih kurikulum di sekolah masing-masing. Nah, kalau di sini kita menggunakan kurikulum K 2013 paket. Kemudian pilih level pengguna. Pilih level pengguna yaitu guru. Kemudian tahunnya 2020, 2021, kebetulan semester 1 jadi ganjil. Kemudian klik masuk. Nah, apabila sudah masuk maka kita akan dibawa ke dashboard utama atau menu utama. Ya, akan muncul seperti ini. Ini berada di dashboard. Ya, jadi kita bisa melihat total kelas yang kita ampu. Di sini saya mengampu 2 kelas. Kemudian mapelnya, 1 mapel yaitu IPS. Kemudian jumlah siswa dan juga ekskul. Nah, perlu diperhatikan di sini adalah pantauan buat kita setiap tahapnya. Di sini perhatikan ada yang berwarna hijau dan juga ada yang berwarna merah. Nah, untuk yang berwarna hijau berarti ini sudah kita isi atau sudah kita input. Sedangkan yang berwarna merah belum kita input. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang berwarna merah. Berarti harus kita perbaiki atau kita input. Nah, di sini adalah keterangan-keterangannya yang berwarna merah dan berwarna hijau. Nah, perhatikan di sini. Di sini adalah jumlah perencanaan penilaian. Di sini sudah berwarna hijau, berarti saya sudah menginput perencanaan penilaian di kelas 9. Sementara di kelas 7 saya belum menginput, jadi masih berwarna merah. Oke. Jika sudah, mari kita ke tahap yang pertama. Untuk mengisi e-rapot ini, maka kita ada panduan di sebelah kiri sini. Ya, kita perhatikan di sebelah kiri. Nah, ini yang pertama dashboard. Kita coba klik dashboard tampilan yang tadi untuk melihat mana yang sudah kita isi dan juga yang belum. Kemudian yang kedua ada data kompetensi. Ini untuk memilih KD yang akan kita gunakan. Kemudian ada menu rencana penilaian. Ini rencana-rencana penilaian yang akan kita buat. Kemudian input data dan nilai. Ini digunakan untuk menginput nilai secara online. Kita akan menggunakan ini nanti karena kita akan mengisi nilai secara online. Nah, kemudian ada download format import. Ini apabila kita mengisi secara offline. Dan juga import nilai. Ini juga secara offline. Nah, 2 langkah ini atau 2 menu ini tidak kita pakai karena kita akan mengisi secara online. Jadi tidak kita gunakan.
Nah, setelah itu ada proses deskripsi. Ini menu untuk kita mengubah deskripsinya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian lihat pengolahan nilai, grafik nilai. Kemudian ini nilai akhir. Yang terakhir kemudian kirim nilai. Nah, kirim nilai ini akan masuk ke database server e-rapot. Oke, yang pertama kita lakukan untuk mengisi rapot adalah memilah data kompetensi dasar. Nah, kita bisa klik di bagian kiri ini, data kompetensi dasar. Kita coba klik. Kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Dan perhatikan di kolom bagian atas, di sini ada kurikulum nasional, ini standarnya nasional. Kemudian ada kolom penyederhanaan Balitbank, ini kurikulum penyederhanaan. Kemudian ada penyederhanaan mandiri. Nah, ini biasanya penyederhanaan mandiri digunakan untuk mata pelajaran mulok atau yang biasanya membuat KD sendiri. Nah, ini kita menggunakan yang ini biasanya kalau membuat sendiri. Nah, kali ini saya akan menggunakan kurikulum dari penyederhanaan Balitbank. Ya, kurikulumnya nanti saya akan menggunakan dari penyederhanaan Balitbank. Oke, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita pilih dulu pelajarannya. Kebetulan di sini saya mengajar IPS, maka saya pilih IPS. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Dan di sini diperhatikan ini masih di kurikulum nasional. Ya, sementara saya akan menggunakan kurikulum penyederhanaan Balitbank. Ya, maka saya harus menonaktifkan salah satunya. Ya, yang tidak saya pakai harus saya nonaktifkan. Berarti di sini kurikulum nasional saya nonaktifkan. Karena kalau tidak dinonaktifkan, nanti biasanya akan terjadi double KD. Jadi misalkan KD 3.1 itu sudah ada, nanti di bawahnya ada KD 3.1 lagi yang dari penyederhanaan Balitbank. Jadi agar tidak terjadi double KD, maka kita harus nonaktifkan salah satu. Nah, karena saya akan menggunakan kurikulum dari penyederhanaan Balitbank, maka saya akan nonaktifkan kurikulum nasional. Nah, kita klik di kurikulum nasional ini. Kemudian perhatikan di sini yang berwarna merah ada kolom nonaktifkan kompetensi dasar Permen 37. Maka saya akan klik untuk menonaktifkan kurikulum nasional ini. Saya klik. Maka secara otomatis kurikulum nasional tadi sudah nonaktif. Nah, dengan tanda warna merah ini berarti sudah nonaktif. Kalau sudah nonaktif, maka kita cek di penyederhanaan Balitbank. Ini yang kurikulum saya pakai. Nah, ini sudah aktif, ini aktif ya. Kalau kita mau menonaktifkan juga, klik di sini, nonaktif kompetensi. Karena ini kurikulum yang akan saya pakai, maka saya tidak nonaktifkan. Jadi biar dia aktif. Kemudian tinggal saya pilih KD yang akan saya gunakan. Nah, di IPS ada 4 KD untuk 1 tahun. 1 semester ada 2 KD. Nah, tinggal saya cek. Yang akan saya gunakan di semester 1 yaitu KD 3.1 dan juga KD 3.2. Nah, kita cek apakah sudah sesuai. Nah, kebetulan di sini KD-nya sudah sesuai dengan keinginan saya. Tinggal kita cek di ringkasan deskripsi. Di sini. Karena biasanya di sini ada beberapa KD yang belum sesuai. Ya, kalau belum sesuai itu biasanya di sini berwarna merah fontnya ini. Hurufnya akan berwarna merah. Maka kita perlu menyesuaikannya atau meringkasnya. Karena biasanya berwarna merah karena dia kelebihan font atau terlalu banyak hurufnya. Nah, apabila sudah hitam seperti ini berarti sudah sesuai. Nah, tinggal kita cek saja apakah masih ada yang berwarna merah. Kalau sudah hitam semua berarti ya biarkan karena sudah sesuai di ringkasan deskripsi ini. Oke, jika KD sudah kita cek dan sudah kita pilih,
maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu di bagian kiri di menu rencana penilaian. Kita coba klik. Nah, di menu rencana penilaian ini ada beberapa macam rencana penilaian. Yang pertama ada rencana nilai pengetahuan. Yang kedua ada rencana nilai keterampilan. Kemudian ada juga menu pilih KD atau butir sikap spiritual. Nah, ini tinggal kita checklist saja karena ini sudah dipilih oleh admin e-rapot. Jadi tugas kita tinggal checklist. Kemudian pilih KD butir sikap sosial. Ini juga nanti kita tinggal checklist saja karena sudah dibuat oleh admin. Dan yang terakhir kita membuat bobot PH untuk penilaian harian, PTS dan PAS. Kita coba langkah yang pertama, yaitu kita mencoba membuat rencana nilai pengetahuan. Nah, kita klik rencana nilai pengetahuan. Nah, di rencana penilaian pengetahuan ini kita tinggal pilih kelas. Saya pilih kelas 7. Kemudian pilih mata pelajaran yang kita ampu. Nah, kemudian kita pilih jumlah penilaian. Kita mau berapa kali penilaian? Nah, karena di sini saya ada 2 KD, maka saya coba pilih 2 penilaian. Nah, kalau sudah kita pilih, kita mau pilih berapa penilaian, maka akan muncul kotak ini. Nah, karena saya memilih 2 penilaian, maka akan muncul 2 kotak. Ya, 2 kotak ini P1 untuk penilaian 1, kemudian P2 untuk penilaian 2. Kemudian kita ubah di sini yaitu kelompok penilaiannya. Ya, kita mau pakai teknik apa untuk menilai? Di penilaian 1 ini saya coba menggunakan tes tulis. Kemudian di penilaian 2 saya juga menggunakan tes tulis. Ini bisa juga diganti dengan tes lisan atau penugasan. Ini terserah dari kita mau menggunakan tes teknik seperti apa. Nah, di sini saya samakan saja menggunakan tes tulis. Kemudian bobotnya ini juga bisa kita ubah. Tapi di sini saya menggunakan bobot yang sama, yaitu 1. Kemudian kita checklist mana yang akan masuk dalam penilaian 1 dan KD mana yang akan masuk dalam penilaian 2. Nah, karena di sini ada 2 KD yaitu KD 3.1 dan juga KD 3.2, maka saya akan menceklis KD 3.1 di penilaian 1 dan KD 2 di penilaian 2. Oke, jika sudah diceklis, kemudian kita klik simpan di sebelah kanan. Kita klik simpan. Kemudian klik OK. Maka rencana penilaian kita tadi sudah tersimpan di admin. Oke, kalau sudah membuat rencana penilaian, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat rencana nilai keterampilan. Maka kita masuk ke menu rencana nilai keterampilan. Kita klik. Nah, kemudian kita langkahnya sama seperti tadi. Kita pilih kelas. Kemudian mata pelajaran. Kemudian jumlah penilaian juga. Nah, di sini saya samakan dengan pengetahuan dengan 2 kali. Untuk jenis penilaiannya P1-nya saya ubah di sini jadi praktek karena banyak sekali menunya. Nah, kita pun bebas, boleh praktek, project, produk, teknik 1 dan sebagainya. Nah, di sini saya pilih praktek untuk P1 dan P2. Kemudian nama penilaian dibiarkan saja. Dan seperti tadi kita checklist untuk KD keterampilannya yaitu 4.1 dan 4.2. 4.1 saya taruh di penilaian 1 dan 4.2 saya taruh di penilaian 2. Nah, kalau sudah jangan lupa untuk disimpan. Kita klik simpan. Kemudian OK. Dan rencana nilai kita sudah tersimpan di server. Oke, setelah nilai keterampilan kita lanjut lagi ke
perencanaan yang selanjutnya, yaitu pilih KD atau butir sikap spiritual. Nah, kita klik lagi. Oke, maka akan muncul seperti ini. Kita pilih lagi kelas, yaitu kelas 7. Kemudian mata pelajaran. Maka akan muncul beberapa poin untuk sikap spiritual. Ini sudah dibuat oleh admin. Ya, jadi kita tinggal checklist saja untuk penilaiannya ini. Ya, tinggal kita checklist di sebelah kanan sini. Ya, semua kita checklist karena ini sudah dibuat oleh admin dan sudah kesepakatan di sekolah. Ini kita checklist semua. Apabila sudah, jangan lupa klik simpan. Kemudian klik OK. Nah, sudah tersimpan. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu KD butir sikap sosial. Ini juga sama. Kita klik, kita pilih kelas. Kemudian tinggal kita checklist juga, karena ini sudah dibuat oleh admin juga. Kita checklist semua. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian tahap terakhir yaitu kita membuat bobot PH, PTS, dan PAS. Kita klik menu bobot PH. Kemudian kita tentukan untuk bobot penilaian harian. Bobotnya yaitu 2. Kemudian PTS 1 dan PAS 1. Jadi bobotnya 2, 1, 1. Kalau sudah, kita simpan. Nah, kita tadi sudah membuat rencana penilaian. Maka sekarang kita bisa menginput data dan juga nilai siswa ke dalam e-raport. Oke, yang pertama kita akan masuk dulu ke input data dan nilai. Setelah kita buat rencana penilaian, maka kita klik input data dan nilai. Akan muncul beberapa menu. Yang pertama, input nilai untuk pengetahuan. Kemudian input nilai remedi, ini apabila ada remedi. Kemudian input nilai keterampilan. Kemudian input nilai sikap spiritual. Kemudian input nilai sikap sosial. Dan yang terakhir input nilai PTS dan nilai PAS. Nah, kita isi dulu urut dari atas, yaitu nilai pengetahuan. Kita klik menu input nilai pengetahuan. Langkahnya sama seperti tadi, kita pilih kelas yang akan kita input nilainya. Kemudian mata pelajaran. Kemudian kita pilih. Karena kita tadi sudah membuat 2 penilaian, maka di sini akan muncul P1, ini untuk penilaian pertama, dan P2, ini untuk penilaian kedua. Nah, kita isikan dua-duanya ini. Ya, kita mulai dari P1 terlebih dahulu. Kita klik P1 untuk penilaian 1. Nah, tinggal kita masukkan nilainya, kita input di sini. Kemudian jika sudah, nanti kita simpan. Oke, kita coba masukkan untuk KD 3.1 nilainya yang sudah kita siapkan. Nah, jika sudah, tinggal kita klik simpan di bagian bawah kanan. Kita klik simpan. Nah, nilai tadi adalah untuk nilai pengetahuan yang penilaian pertama. Nah, sekarang kita tinggal mengisi untuk nilai pengetahuan di penilaian kedua. Kita klik P2. Kita masukkan lagi nilainya. Jangan lupa klik simpan lagi.
Kita sudah membuat 2 kali penilaian untuk P1 dan P2 di nilai pengetahuan. Maka selanjutnya kita ke tahap berikutnya, yaitu nilai keterampilan. Karena tadi tidak ada nilai remedi, maka kita masuk ke nilai keterampilan. Caranya sama dengan nilai pengetahuan, tinggal kita input nilainya sesuai dengan penilaiannya. Misalkan P1 dan P2 kita isi semuanya. Apabila kita sudah menginput nilai untuk nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu input nilai sikap spiritual. Nah, kita klik menu input nilai sikap spiritual, pilih kelas, kemudian mata pelajaran. Maka tampilannya akan seperti ini. Akan ada beberapa indikator sikap spiritual. Nah, ini kita bisa rubah. Mana yang akan kita rubah? Misalkan di 1.1 berdoa, ini sikap berdoa, kita ubah jadi sangat baik atau kurang baik. Nah, itu tergantung dari kita. Kita bisa ubah, atau kalau tidak ada yang diubah, tinggal klik simpan di bawah, ya. Kalau tidak ada yang diubah pun kita juga harus klik simpan di bawah sini. Kalau sesuai tinggal kita klik simpan. Oke, setelah sikap spiritual maka kita lanjut ke sikap sosial. Kita masuk ke sikap sosial. Langkahnya sama seperti tadi. Apabila ada yang akan kita rubah sikap sosialnya, kalau tidak ada tinggal klik simpan. Nah, yang terakhir kita bisa input nilai PTS dan PAS di kolom sini, ya. Tinggal kita klik menunya, tinggal kita masukkan angka-angka nilai yang sudah kita persiapkan. Apabila sudah diisi, jangan lupa klik simpan di sebelah kanan bawah. Kemudian klik OK. Nah, jika sudah sampai di input nilai PTS dan PAS, berarti tugas kita untuk menginput nilai sudah selesai. Kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap proses deskripsi siswa. Nah, kita bisa meluncur ke menu proses deskripsi siswa. Kita klik. Nah, di sini akan ada beberapa deskripsi dan ini sudah dibuat secara sistem. Nah, kita juga bisa melihat di sini apakah sudah benar deskripsinya untuk per anaknya. Nah, kalau sudah tinggal kita klik simpan. Jika sudah sesuai, maka kita klik simpan di bagian paling bawah. Kemudian klik OK. Dan tugas kita membuat deskripsi sudah selesai. Kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu lihat pengolahan nilai. Kita bisa lihat pengolahan nilai di sini untuk nilai pengetahuan. Nah, ini pengolahan nilai untuk pengetahuan. Nah, kalau berwarna hijau berarti sudah di atas KKM. Tapi kalau berwarna merah berarti masih ada yang di bawah KKM. Nah, ini kebetulan sudah
berwarna hijau berarti sudah di atas KKM. Ini untuk rincian nilai siswa. Dan kita juga bisa pilih di sini untuk pengolahan nilai per KD ataupun nilai rapot. Kita coba lihat nilai per KD. Nah, nilai per KD seperti ini munculnya. Kita juga bisa lihat untuk nilai rapot yang akan muncul nanti di rapot. Kita klik bagian nilai rapot. Nah, yang berwarna hijau ini adalah pengolahan untuk nilai rapot yang nantinya tampil di Legger rapot. Di sini. Nah, apabila udah berwarna hijau berarti sudah di atas KKM. Istilahnya sudah tuntas. Kita juga bisa cek untuk nilai keterampilan. Apakah sudah sesuai dengan yang kita isikan tadi? Kita cek di sini untuk keterampilan P1 dan P2, penilaian 1 dan penilaian 2. Kita juga lihat di nilai rapotnya yang akan muncul nanti adalah nilai yang di sini. Nilai rapot. Nah, kemudian kita bisa cek lihat nilai akhir. Nah, ini bisa kita lihat untuk nilai dan juga predikatnya apakah sudah sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Dan ini otomatis akan terbaca oleh sistem dari nilai kita. Misalkan untuk pengetahuan 76 itu dia predikatnya adalah C. Untuk 77 dia B. Nah, ini sudah diatur oleh sistem atau sudah didetek oleh sistem. Nah, jika kita sudah input nilai semuanya sudah sesuai dengan nilai yang kita input, maka kita bisa ke tahap kirim nilai akhir. Nah, kita klik di bagian nilai akhir. Nah, kita klik. Kemudian klik kolom atau menu kirim nilai akhir. Kita klik menu. Kemudian kita pilih kelas yang akan kita kirim nilainya. Nah, tinggal di bagian paling bawah kita klik kirim nilai akhir. Dan nilai ini sudah terkirim di database server iRapot. Nah, untuk melihat semua perkembangannya kita bisa kembali ke dashboard. Perkembangan yang sudah kita lakukan tadi. Yang tadinya di sini warnanya merah, sekarang sudah hijau ya, karena sudah kita lakukan input nilai, kemudian kirim nilai, dan sudah proses juga deskripsinya tadi. Jadi sudah berwarna hijau. Dan selesailah tahap kita untuk mengisi iRapot di kelas 7 Mapel IPS ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.